Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm. Sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Talkhis Ilmil Aqaid. As-Safha 32, halaman 23 terakhir kita membahas sifat amanah. Sekali lagi, sifat amanah ini adalah sifat inti yang wajib bagi semua nabi. Dan makna amanah yang dimaksud bukan hanya sebatas terpercaya, tapi maksudnya adalah tidak melakukan dosa kecil ataupun besar. Karena ada kaidah sekali lagi, tidak ada dosa kecil ma'al istimrar kalau dilakukan secara berkelanjutan. Mustahil nabi itu melakukan dosa kecil apalagi yang berkelanjutan. Karena Nabi adalah teladan bagi umatnya, kalau Nabi berdosa, maka otomatis konsekuensinya kita memungkinkan terjadinya sesuatu yang dilarang sekaligus diperintahkan, dan itu mustahil menurut akal, karena kontradiktif. Di sisi lain, Nabi itu harus terjaga dari dosa, karena kalau Nabi melakukan dosa, baik sebelum apalagi setelah menjadi nabi, maka itu bisa menjadi alasan bagi umatnya untuk menolak ajarannya. Dengan demikian fungsi kenabian menjadi batal. Jadi kalau Nabi melakukan dosa, kemudian umatnya beralasan, kami tidak mau mengikuti kamu, karena kamu juga melakukan dosa. Batallah sudah fungsi kenabian itu. Kenabian itu fungsinya adalah membimbing umat manusia. Kalau nabinya berdosa, ya sudah. Batallah sudah fungsi kenabian itu. Karena umatnya akan punya alasan untuk tidak mengikuti. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini sebetulnya nggak perlu pembahasan panjang lebar. Yang akan kita bahas hari ini insyaallah itsbat nubuwati nabiyina, menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita terjemahkan. Halaman 24. Sifatut tabligh. Sifat sidq, sifat jujur. Kita katakan kemarin jujur itu maksudnya jujur dalam hal pengakuannya sebagai nabi, ya. Nabi mustahil bohong dalam pengakuannya karena Allah sudah membenarkannya. Allah sudah membenarkannya dengan mukjizat yang terlahir pada dirinya. Jadi mukjizat yang ditampilkan oleh nabi itu sama dengan pembenaran Gusti Allah, gitu loh. Kalau Allah sudah membenarkan, mustahil nabi berbohong dengan pengakuannya. Sementara kejujuran dalam arti ucapan sehari-hari itu sudah tercover oleh sifat amanah. Sekarang sifatut tabligh halaman 24. Makna tabligh. Tabligh artinya dari kata balagha yubaligh, artinya menyampaikan. Makna menyampaikan itu artinya annan nabiyya, bahwasanya nabi balagha anillahi, menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balagha artinya menyampaikan, to deliver. Anillahi subhanahu wa ta'ala kullama umiru, segala hal. Kulla artinya segala atau semua. Segala hal umiru yang mereka diperintahkan. Nabi menyampaikan dari Allah segala hal yang mana mereka diperintahkan bitablighihi lil khalqi, untuk disampaikan kepada makhluknya. Itu ada tipe, ada huruf ya, harusnya huruf ba, bitablighihi, bukan bitaylighihi. Itu huruf ba harusnya, bitablighihi lil khalqi. Jadi maksud dari sifat tabligh adalah Nabi menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluknya. Berarti kalau Allah menyampaikan sesuatu dan Allah nggak memerintahkan, wajib nggak bagi Nabi menyampaikan? Jadi begini, yang Allah sampaikan ke Nabi ini, ada yang disuruh diperintah, ada yang diminta untuk disampaikan, ada yang tidak, gitu. Ada rahasia-rahasia hanya Nabi yang tahu. Nabi nggak diminta untuk menyampaikan. Nah, wajib nggak bagi Nabi menyampaikan? Ya nggak wajib. Yang diwajibkan adalah yang memang diwajibkan untuk disampaikan. Sholat 5 waktu, ya haji, ya puasa, dan seterusnya.
Wadidduha dan lawannya al-kitman. Kitman kalau menyampaikan berarti lawannya menyembunyikan. Kitman itu artinya menyembunyikan. Nah, dengan mengakui sifat amanah maka mustahil ini kitman ini. Menyembunyikan pesan ilahi kan bagian dari dosa, ya kan? Sementara Nabi mustahil berdosa seperti kita tegaskan sebelumnya. Wa qad sabaqa dan telah lewat. Sabaqa telah lewat. Bayanu thubutil amanati lahu. Penjelasan, penjelasan tentang tetapnya sifat amanah bagi Nabi. Kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Nabi punya sifat amanah, maka konsekuensinya mustahil Nabi menyembunyikan pesan Tuhannya. Karena itu bagian dari dosa. Kalau Tuhan meminta Nabi untuk menyampaikan, kemudian Nabi tidak menyampaikan, maka jadi dosa hitungannya. Fastahala maka mustahil ayyaf'alal ma'asi. Nabi melakukan kemaksiatan. Di antara kemaksiatan yang dimaksud adalah menyembunyikan pesan ilahi. Wal kitmanu dan penyembunyian itu nau'un minha merupakan bagian dari kemaksiatan itu. Wa idza istahala al kitman manakala mustahil penyembunyian, dia menyembunyikan pesan ilahi, manakala mustahil penyembunyian atau sifat menyembunyikan, katakan begitu biar lebih gampang. Thabatat tablighu, maka tetaplah sifat tabligh. Wahwal matlub dan itu yang dicari. Jadi kalau Nabi mustahil menyembunyikan, konsekuensi akhirnya wajib bagi Nabi menyampaikan. Dan itulah yang dicari. Maksudnya yang kita bahas sekarang. Yaqulullahu ta'ala, itu tadi dalil rasionalnya, sekarang dalil tekstualnya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, balligh sampaikan ma unzila ilaik, apa yang diturunkan kepadamu. Min rabbik, dari Tuhanmu. Jelas ya, gak usah pembahasan panjang lebar itu mah. Sifatul fatanah. Yang keempat sifatul fatanah. Nah, beberapa ulama tidak menyebutkan sifatul fatanah ini. Kenapa? Karena udah common sense lah gitu lah. Masa iya Nabi yang jujur, terpercaya, menyampaikan, masa ya nggak punya kecerdasan kan begitu. Nabi kan utusan Tuhan, masa nggak cerdas kan? Itu saking gampangnya gitu loh. Saking gampangnya ulama kadang nggak menyebutkan sifatul fatanah ini. Bahkan sekali lagi Imam Sanusi itu menyebutkan ketika menjelaskan sifat dalam bukan Aqidah Sugro. Dalam Sugro ya kalau nggak salah. Iya, dalam Sugro itu hanya menyebutkan sifatul amanah saja. Dengan mengakui sifat amanah maka terakuilah sifat yang lain semuanya. Ma'nal fatana, makna kecerdasan, anna nabiyya, bahwasanya Nabi muttasifun bidzaka, disifati dengan kecerdasan. Zaka itu artinya kecerdasan. Orang Indonesia banyak namanya jaka kan? Mungkin maksudnya zaka kali ya. Jaka. Kalau zaki pakai zal artinya orang cerdas gitu. Kalau jaka itu mungkin asalnya zaka kali ya. Ya kan? Zaka kecerdasan. Joko. Diplesetin jadi Joko kan? Iya. Jaki, Joko, Jaka. Mungkin maknanya sama, akar katanya sama. Bidzaka likaunihi hamilan, karena statusnya sebagai pembawa. Hamilan itu artinya pembawa. Lirisalatil ilahiyatil azimati, pembawa risalah ilahi yang agung. Jelas, Nabi membawa risalah yang agung, mustahil dia nggak cerdas. Kalau Nabi masih punya kebodohan, ngapain jadi Nabi, kan begitu. Sesederhana itu gitu loh. Wa annahu mukallafun, dan bahwasanya dia dibebani. Di antara alasan lain kenapa Nabi harus cerdas, karena dia dibebani biiblaghil hujaji, untuk menyampaikan hujaj, bukti-bukti. Hujaj jamak dari kata hujjah. Untuk menyampaikan bukti-bukti kebenaran maksudnya ya. Tijahal mu'aridin, di hadapan orang-orang yang menentang ajarannya. Mu'aridin artinya orang-orang yang penentang ajarannya. Di hadapan orang-orang yang menentang ajarannya. Wa ifhami kalamil kafarati,
Wa ifham dan membungkam. Tuh lihat. Bahasa Arab beda huruf, beda makna. Kalau ifham itu artinya membungkam. Kalau ifham artinya memahamkan. Jauh kemana-mana kan? Beda ha dengan ha. Wa ifham kalamil kafara dan membungkam kalamil kafara, omongan orang-orang kafir wal mustakbirin dan orang-orang yang angkuh. Selalu sunnah kehidupannya Nabi itu berjumpa dengan makhluk-makhluk angkuh itu. Karena Nabi datang sebagai pengobat, sebagai dokter. Kata Imam Razi, Nabi itu datang seperti halnya dokter mengobati penyakit. Penyakit manusia ini beda-beda. Kalau dokter mengobati penyakit fisik, Nabi itu mengobati penyakit hati. Itu Imam Razi itu dalam tafsir saya dulu pernah baca penjelasannya bagus. Jadi kalau ada masih orang bertanya, kenapa kita itu butuh kepada Nabi? Jawabannya kenapa kita, itu mirip dengan pertanyaan kenapa kita butuh pada dokter. Dokter kita butuhkan untuk mengobati penyakit kan? Nah Nabi juga datang mengobati penyakit. Penyakit hati, penyakit hawa nafsu, kecenderungan diri gitu ya. Fast interest. Mengobati itu. Tapi kan bisa dengan akal. Enggak bisa. Hawa nafsu itu enggak bisa dikoreksi sama akal ya enggak? Kadang-kadang yang sering terjadi adalah hawa nafsu manusia itu mendominasi akal. Ya kan? Terlihatnya rasional, pilihan rasional. Pada akhirnya itu merugikan ternyata. Karena susah. Akal dan hawa nafsu itu seringkali berperang tuh dalam diri manusia. Nah Nabi itu datang untuk mengobati yang kotor dari hawa nafsu itu. Supaya dialihkan ke dalam jalan yang lebih tepat gitu. Walau lam yakun fatinan. Kalau Nabi tidak cerdas, walau lam yakun fatinan. Kalau Nabi tidak cerdas, latasafa bididdihi, maka dia disifati dengan kebalikannya. Jelas. Kalau Nabi nggak cerdas, berarti kebalikannya berlaku. Wahwal jahal, yaitu kebodohan. Segampang itu. Kalau Nabi nggak cerdas, berarti bodoh. Kaifa, tapi bagaimana mungkin? Kaifa, bagaimana mungkin? Wahwa Rasulullah, sementara dia adalah utusan Allah. Allah pencipta alam semesta, yang mengatur alam raya, masa ngutus seorang Nabi yang tidak punya kemampuan? Kan mustahil. Wa rasulul haq, utusan yang sejati, utusan yang al-haq itu yang sejati, yang sesungguhnya, yang ideal lah katakan gitu. Utusan yang ideal itu la yafhama murada mursilihi, la yafhama tidak akan bisa memahami murada mursilihi, maksud dari sosok yang mengutusnya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sejati itu atau Rasul yang ideal itu gak akan bisa memahami kehendak dari yang mengutusnya, wa yuballigh risalatahu, dan menyampaikan risalahnya, wa yafham murada mursalihi wa yuballigh risalatahu, dan menyampaikan risalahnya ala khairi wajhin, dengan sebaik mungkin. Jadi Rasul sejati nggak mungkin bisa menyampaikan pesan Tuhannya atau menyampaikan risalahnya sebaik mungkin illa idza kana fahiman, kecuali dia paham. Paham dengan pemahaman yang mantap tentunya. Wa qadiran 'alal iblagh, dan bisa menyampaikan pesan itu. Iblagh artinya penyampaian. Wa qadiran 'alal iblagh, dan mampu atau bisa menyampaikan. Jadi Rasul yang sesungguhnya nggak mungkin bisa menyampaikan risalah Tuhannya kecuali dia pasti memiliki kecerdasan. Karena kalau dia nggak paham, nggak cerdas, nggak bisa menyampaikan, ya gagallah fungsi kenabiannya. Nabi itu kan tujuannya membimbing. Wa kullu hadza, dan semua ini yaqtadil fitnata, meniscayakan kecerdasan. Semua hal ini yang dimaksud itu yang tadi kita sebut. Bahwa Nabi harus memahami risalah Tuhannya, dia menyampaikan risalah itu kepada hamba-hambanya yang lain, dia membantah pikiran yang menyimpang, dia membungkam perkataan orang-orang kafir yang menolak ajarannya, semua itu meniscayakan kecerdasan, jelas. Yang wajib bagi Nabi udah kita bahas, mustahil berarti 4 ya kan? Kalau jujur ya mustahilnya bohong, kalau amanah mustahilnya berarti khianat dalam arti berdosa, tabligh berarti menyembunyikan, kalau cerdas lawannya bodoh. Nah sekarang sifat boleh bagi Nabi ada satu lagi. Itulah yang maksud dengan sifat 50. Yang sering disebut 50 yang harus kita yang wajib kita imani itu 50 itu total itu artinya
20 sifat wajib, 20 sifat bukan sunnah. 20 sifat mustahil, sunnah lagi. 1 sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah, masih ingat? Enggak, sifat yang jaiz bagi Allah. Ya, melakukan mengadakan atau meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Ya Allah nggak wajib mengutus Rasul, nyiptain bumi, nyiptain manusia, nggak wajib. Mungkin aja bagi Allah. Dan Allah melakukan itu karena murni sebagai karunia-Nya kepada umat manusia. Beda halnya dengan mazhab Mu'tazilah yang mewajibkan. Wajib bagi Allah memberi pahala bagi orang taat. Bagi Allah itu wajib. Bagi mazhab Mu'tazilah begitu. Iya serius. Karena kalau tidak itu kecacatan bagi mereka. Mazhab Mu'tazilah tadi yang begitu. Coba itu mazhab Mu'tazilah kalau bisa. Makanya nggak laku mazhab itu tuh. Di mazhab Mu'tazilah itu nggak laku karena ada banyak doktrinnya itu yang seolah-olah su'ul adab sama Allah itu. Kita kan sekarang kalau misalnya ngedengar orang kayak, ya kamu siapa mewajibkan bagi Tuhan itu? Ya kan? Mazhab Mu'tazilah. Pokoknya mazhab itu semakin dia itu menunjukkan su'ul adab kepada Tuhannya atau tidak memanusiakan manusia. Kayak mazhab Khawarij. Mazhab yang tidak memanusiakan manusia, mazhab Khawarij. Karena bagi mazhab Khawarij, kalau ada muslim berdosa dengan dosa besar, maka dia kafir. Itu mazhab gak manusiawi kan? Karena manusia itu tempatnya khilaf gitu loh. Akhirnya mazhab yang manusiawi itu mazhab yang kayak gimana coba? Di satu sisi, dia tetap mengakui kemahakuasaan Tuhannya. Tapi di sisi yang lain, dia juga memberikan harapan kepada para makhluknya. Kalau mazhab Ahlus Sunnah menyangkut pelaku dosa besar itu, dia itu urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah mau mengampuni, akan Allah ampuni. Dan kita nggak berhak protes. Kan Tuhan milik segala-galanya. Kalau Allah akan mengazab dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya saja. Kalau dia muslim. Mukmin maksudnya. Kalau mazhab Mu'tazilah berpandangan enggak, itu fi manzilah baina manzilatain. Itu di antara dua tempat. Disebut kafir enggak, disebut beriman juga enggak. Tapi nanti masuk neraka juga ujungnya. Abadi juga, sama kayak mazhab Khawarij pada akhirnya. Cuma untuk statusnya, kalau bagi mazhab Khawarij, orang misalnya mati dalam keadaan minum khamr. Mazhab Khawarij bilang itu orang kafir. Oh, atau jangan minum khamr, bunuh diri. Orang mati bunuh diri itu, kalau menurut mazhab Khawarij itu mati sebagai orang kafir. Bukan, gak manusiawi kan? Karena boleh jadi ada orang bunuh diri karena tekanan psikologis yang sedemikian berat. Boleh jadi. Kalau mazhab Mu'tazilah, dia akan sebut apa? Itu orang disebut beriman enggak, disebut kafir juga enggak. Ada istilah mereka itu namanya manzilah bainal manzilatain. Jadi ada orang di antara dua posisi. Di antara iman dan kufur. Dibilang beriman ya enggak, dibilang kufur juga enggak. Tapi masuk neraka nanti. Kalau mazhab Ahlus Sunnah bagaimana? Ada orang mati kayak begitu. Amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi kita nggak bisa mastiin tuh orang itu pasti masuk neraka, nggak bisa. Orang mukmin yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dalam mazhab Ahlus Sunnah, urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia mengampuni, akan diampuni. Kalau Allah menyiksa, akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya, tapi tidak akan diabadikan di neraka selama ada iman dalam hatinya. Ya mazhab yang humanis kan? Tidak mengentengkan dosa, juga tidak menutup harapan bagi umat manusia. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Baik. 41 lah total. Wajib, mustahil, sifat jaiz. Sekarang Nabi 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Apa sifat jaiznya? Ini 9, 41 tambah 9, 50. Itu kalau disebut istilah akidah 50 itu maksudnya ini. Itu ringkasan sebenarnya, bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti kita membatasi. Tsumma baqiyat, itu harusnya ada huruf ta itu, tambahin. Tsumma baqiyat, muannas. Tsumma baqiyatis sifatul jaizatu. Kemudian tersisalah, baqiyat artinya tersisa. Kemudian tersisalah sifat jaiz fi haqqir rasul bagi para rasul. Alaihimus salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Nah, sifat jaiznya 1. Wahia jawazul a'radil basyariyah, yaitu bolehnya atau berlakunya sifat-sifat kemanusiaan yang normal.
Sifat-sifat kemanusiaan yang normal. Nabi mungkin galau apa enggak? Galau. Galau dalam arti sedih. Nabi mungkin sedih, tapi sedihnya tidak berlebihan gitu loh. Masya Allah. Ta'am kulla yaum ta'am. Masya Allah. Setiap hari makanan. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Sudah dibawakan makanan. Waalaikumsalam. Ibu itu dari mana? Dari rumah. Maksudnya Ibu orang Sunda bukan Bu? Orang Jawa Pak. Orang lahir di Jakarta, Ibu dari Ada darah Sunda nggak? lagi live Pak. Mas. Tidak apa-apa. Ibu ada darah Sunda nggak? Enggak, Jawa. Oh Jawa. Tapi ngerti bahasa Sunda Bu? Ngerti sedikit. Nuhun punya? Sami-sami. Sami-sami. Dengan senang. Hanya. Alhamdulillah. Orang Sunda mah halus-halus ngomongnya juga. Sudah-sudah yang asli. Saya setiap hari lihat Zoom loh Pak. Oh gitu. Sekarang live. Karena ada Ini hataman ini, kalau jadi hataman ini Bu. Oh Ibu pas ini. Iya. Wahiyya jawazul aradil basyariyati, yaitu berlakunya sifat-sifat kemanusiaan yang normal. Allati la tukhil marad. Atau saya ada ba itu. La takhil bimaratibihimil aliyati. Bimaratibihimul aliyati. La takhillu bimaratibihimul aliyati, yang tidak mencederai, atau la tukhillu juga bisa, la tukhillu bimaratibihimul aliyati, yang tidak mencederai kedudukan mereka yang tinggi. Jadi sifat kemanusiaan yang boleh bagi Nabi itu sifat kemanusiaan yang tidak mencederai kedudukannya yang tinggi. Ukurannya begini, Nabi itu bisa sedih. Tapi kan sedihnya manusia beragam. Ada sedihnya manusia sampai bunuh diri. Nabi mustahil itu. Nabi mungkin merasakan kekecewaan, mungkin. Tapi kekecewaan, kalau kekecewaan manusia normal kan kadang-kadang sampai ragu sama Tuhannya, ya kan? Nabi mustahil melakukan itu. Jadi kalau kecewa dalam batas yang wajar, sedih dalam batas yang wajar. Nabi mungkin lapar, butuh makanan, ya. Tapi dalam batas yang wajar. Nabi mungkin pusing, mungkin. Makanya hampir semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyangkut kisah Nabi Ayub itu menolak bahwa Nabi Ayub, ya beliau itu dikatakan punya penyakit berat, intinya begitu. Tapi bahwa kemudian penyakit beratnya dikisahkan sampai ada belatung, apa penyakit apa sih itu namanya? Lepra ya, apa namanya? Apa sih yang muncul belatung kayak gitu tuh? Jadi bikin orang jijik gitu loh. Itu enggak, itu Israiliyat, itu cerita dari kitabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan ditolak oleh para ulama Muslim. Meskipun ada sebenarnya kisah itu tuh di beberapa kitab ulama Muslim sendiri. Misalnya Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh menyebut kisah itu, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ketika dibahas oleh para ulama yang ahli dalam akidah, mereka menolak cerita itu. Karena itu bertentangan dengan kedudukan Nabi yang maha tinggi, ya kan? Dan kalau Nabi punya penyakit menjijikan, atau misalnya jangan itu, penyakit apa di konteks kita sekarang? Penyakit cacar. Ya kan? Orang jijik kan kadang-kadang kan. Atau korengan. Korengan sampai segede gini gitu, mustahil. Karena itu pada akhirnya apa? Kudis. Pokoknya segala bentuk penyakit yang membuat orang lain jijik mustahil berlaku bagi Nabi. Karena kalau Nabi bisa punya penyakit begitu, itu akan jadi pintu alasan bagi umatnya untuk menolak ajarannya, ya kan? Sehingga dengan demikian batallah fungsi kenabiannya, kan begitu? Apa Pak? Putusnya. Mithlat ta'ab, contohnya seperti kelelahan, wal marad juga rasa sakit, wal ju dan rasa lapar. Mungkin dibilang sebentar tadi yang kisah. Yang mana? Yang tadi. Oh ya, dari keputus ya. Kisah yang sering disebutkan terkait Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau dikisahkan punya penyakit yang berat yang menjijikan sampai keluar belatung atau hewan-hewan tertentu dari kulitnya sehingga orang lain merasa jijik, keluarganya meninggalkannya. Itu kisah yang ditolak oleh para ulama Ahlus Sunnah karena itu bertentangan dengan keagungan para nabi.
Itu kisah Israiliyat. Tapi semuanya mengakui kisah bahwa beliau punya penyakit berat gitu loh, enggak? Oh, penyakitnya apa itu? Allahu a'lam. Yang jelas Nabi itu semua Nabi mustahil memiliki penyakit yang membuat umatnya jijik. Karena kalau penyakit itu dialami oleh Nabi, umatnya akan punya alasan untuk tidak mengikuti ajarannya. Itu mustahil. Contohnya seperti kelelahan, rasa sakit, walju, rasa lapar, wal atash, dan rasa haus, wal huzan, rasa sedih. Nabi mungkin merasakan sedih, ya mungkin. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika anaknya bernama Ibrahim sedih, wa inna ala firaqika Ibrahim la mahzunun, kata Nabi. Sungguh kami ini atas kepergianmu wahai Ibrahim, kami ini bersedih. Ini Nabi menyebut dirinya bersedih di hadapan sahabatnya ketika anaknya yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal. Wa inna ala firaqika la mahzunun. Sungguh kami atas kepergianmu wahai Ibrahim, kami ini bersedih. Tapi sedih dalam batas yang wajar, bukan sedih sampai membuat orang putus asa apalagi buruk sangka sama Tuhan. Nah, itu ya, sebedakan. Wa ghairu dzalik, dan selain hal itu minal a'radil basyariyatil mu'tadati, dan selain hal itu dari sifat-sifat kemanusiaan yang biasa. Mu'tadah itu yang biasa. Wa af'aluhum, dan perbuatan para nabi taduru bainal mandubi wal wajib. Itu berkisar antara yang sunnah dan yang wajib. Jadi Nabi itu kalaupun makan kan perbuatan mubah. Tapi bagi Nabi itu bisa naik levelnya menjadi sunnah. Karena diiringi dengan niatan beribadah. Sekarang aja manusia biasa kalau saya misalnya minum dengan niatan saya supaya segar dalam mengajar, itu minumnya saya bisa menjadi pahala kan? Apalagi Nabi kan? Paham nggak maksudnya? Ya orang biasa saja kalau melakukan amalan mubah kemudian diniatkan untuk beribadah bisa menambah pahala. Apalagi Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu berkisar antara yang mandub, sunnah, atau wajib. Tidak ada makruh, tidak ada haram, tidak ada khilaful aula. Khilaful aula itu apa istilahnya itu ya? Pernah dengar istilah khilaful aula nggak? Kurang pantas lah. Sesuatu yang kurang pantas gitu. Memilih yang kurang pantas. Iya, milih yang kurang pantas gitu. Dia selalu milih. Apa canap? Iya. Memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik, ya. Memilih yang terbaik. Khilaful aula. Bertentangan dengan yang aula itu kan artinya yang lebih utama. Ada dua hal sama-sama mubah gitu. Tapi ini yang lebih baik. Nah, kalau kita melakukan yang apa namanya? Pilihan yang lebih rendah itu namanya khilaful aula. Nah, sekarang ini yang paling penting, membuktikan kenabian Nabi kita. Itsbatu nubuwati nabiyina, membuktikan kenabian Nabi kita. Karena ini bagian dari kalimah syahadat. Itu muslim semua fardu ain wajib. Tahu bagaimana cara membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu beneran Nabi. Beneran gitu. Bukan Nabi bohongan. Hukumnya fardu ain kalau yang ini. Kalau yang rincian-rincian kemarin ya ada yang fardu ain, ada yang enggak gitu kan. Al-i'tiqad binubuwatin nabi, meyakini kenabian seorang nabi, yatawaqqafu 'alal adillah, itu bergantung pada dalil. Jadi meyakini kenabian seorang nabi itu bergantung pada dalil. Gak bisa kita hanya percaya doang. Nah, harus bergantung pada dalil kepercayaan itu. Nah, ini saya mau mengoreksi satu hal. Sering orang gak bisa membedakan antara keyakinan tentang benarnya sesuatu dengan benar tidaknya sesuatu itu sendiri gitu. Maksud saya begini, kita meyakini Nabi Muhammad ini seorang nabi. Dan kita meyakini ini benar gitu loh. Nah, keyakinan kita itu bukan alasan untuk membenarkan ini sebetulnya. Paham nggak? Kita meyakini Allah ada. Dan kita meyakini itu kesimpulan yang bilang Allah ada ini benar gitu kan. Tapi kebenaran ini dasarnya bukan keyakinan kita gitu. Dasarnya itu dalil, bukan keyakinan kita. Maksudnya keyakinan itu gak bisa jadikan sandaran. Untuk mengatakan pernyataan Allah ada, Muhammad adalah Nabi, kan kita meyakini ini benar semua nih. Nah, keyakinan kita ini gak bisa dijadikan alasan. Oh, ini benar karena saya meyakininya benar. Paham gak? Tapi ini kita katakan benar karena ada dalil yang benar. Ini kita katakan benar karena ada dalil yang benar. Bukan semata-mata karena diyakini benar. Paham gak?
Kita meyakini Islam agama yang benar kan? Suka dengar kan ungkapan semua agama itu benar menurut keyakinan keyakinan pemeluknya masing-masing. Pernah dengar ungkapan itu? Itu ungkapan bermasalah sebenarnya. Karena untuk mengatakan agama ini benar atau salah, ukuran itu bukan keyakinan pemeluknya. Agama itu bisa dikatakan benar kalau ada dalilnya. Bisa dikatakan salah kalau ada buktinya. Bukan semata-mata karena diyakini oleh pemeluknya gitu loh. Diandaikan 5 miliar orang Islam meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi. Keyakinan ini berefek apa enggak sama ini? Enggak. Ini itu dibuktikannya dengan dalil, bukan dengan keyakinan orang Islam gitu, paham enggak? Bisa dipahami ya? Ini maksudnya kebenaran sebuah agama itu enggak bergantung sama keyakinan pemeluknya. Untuk mengatakan agama ini benar harus ada dalilnya gitu. Dalil dan buktinya yang bisa kita uji bersama, dan ini akan kita uji bersama. Jadi meyakini kenabian seorang nabi ya tawaqqafu 'alal adillah itu bergantung kepada dalil. Ini kita semua harus sepakat. Jelaslah kalau ada satu klaim Muhammad adalah nabi, buktinya apa? Nah, semua orang pasti akan nanya kayak gitu tuh. Wal adillatu 'ala nubuwwati nabiyina katsiratun, dan dalil atas kenabian nabi kita katsiratun itu banyak, la tuhsa tidak terhitung saking banyaknya. Yang menjadi inti dari dalil kenabian seperti yang udah kita singgung kemarin adalah mukjizat. Mukjizat. Kenapa harus mukjizat? Karena sekali lagi mengaku sebagai nabi, mengaku nabi ini klaim atau pengakuan yang luar biasa, ya kan? Luar biasa. Nah, klaim ini harus sesuai dengan buktinya. Kalau klaimnya luar biasa, oh utusan Tuhan ya kan? Berarti buktinya juga harus luar biasa gitu loh. Kan begitu logiknya. Kan pengakuannya luar biasa nih. Otomatis buktinya luar biasa juga dong. Lah luar biasa itu maksudnya apa? Gak bisa dipelajari sama manusia biasa. Jadi kalau Nabi mendatangkan mukjizat, mukjizatnya bisa ditandingi, maka batal sudah buktinya itu. Bisa dipahami ya? Nah sekarang kita lihat kalau dikatakan Nabi Musa itu buktinya adalah membelah lautan dengan tongkat. Pernah terjadi nggak dalam sejarah ada manusia beneran bisa membelah lautan dengan tongkat itu? Nggak ada kan? Coba siapa coba? Nah itu contohnya mukjizat begitu. Tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Supaya apa ya? Supaya kita yakin bahwa ini bukti dari Sang Khalik gitu loh. Karena kalau ini masih bisa ditandingi oleh makhluk, ya nggak jadi bukti kenabian lagi. Semua ada yang bisa gitu. Quran juga sama. Jadi seandainya sekarang atau 1-2 abad ke belakang pernah ada manusia yang ngarang kitab yang kefasihannya sama dengan Al-Quran dan itu disaksikan oleh para pakar bahasa Arab dunia, maka batallah sudah kenabian Nabi kita itu. Tapi kan faktanya nggak ada. Jadi kitab suci yang satu ini terbukti tidak tertandingi oleh makhluk. Oleh karena itu kesimpulan akhirnya apa? Ya dia bukti dari Sang Khalik. Bahwa sosok yang bernama Muhammad ini benar dalam pengakuannya sebagai Nabi karena punya mukjizat ini. Nah, mukjizat ada 2 macam. Ada mukjizat hissiyah. Hissiyah ini sekarang indrawi ya. Ada mukjizat akliyah. Akliyah. Mukjizat rasional. Nabi-nabi terdahulu rata-rata mukjizatnya yang ini nih. Yang bersifat indrawi. Ya Nabi Ibrahim dibakar, tidak hangus. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Bisa disaksikan langsung sama umatnya. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Dengan cara-cara yang ajaib. Mukjizat yang bisa diterawang oleh panca indera secara nyata oleh para umatnya. Itu mukjizat Nabi terdahulu begitu. Nah, mukjizat semacam ini bisa kita benarkan kalau tersampaikan melalui kabar yang terpercaya. Jadi kita ini gak pernah ngelihat Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat ya kan? Gak pernah ngelihat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tapi pertanyaannya kenapa kita membenarkan itu? Jawabannya karena itu tersampaikan melalui kabar yang terpercaya. Dalam hal ini wahyu. Seandainya yang bilang, oh ada kisah seorang manusia bernama Musa membelah lautan dengan tongkat. Terus sumbernya itu cerita rakyat gitu. Kita berhak untuk mendustakan. Tapi berhubung kabar mukjizat para nabi terdahulu itu tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad.
dan Nabi Muhammad terbukti sebagai nabi beneran, maka kabar mukjizat para nabi terdahulu juga kita katakan pasti benar. Tuh lihat, logik yang dibangun tuh begitu. Nah, satu-satunya mukjizat udah gitu sepaket dengan ajarannya. Jadi ini yang unik. Mukjizat nabi terdahulu itu biasanya berbeda dengan ajarannya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad itu ajaran Islamnya ada di situ, bukti kenabiannya juga ada di situ gitu loh, sepaket, paham nggak? Kan mukjizat Nabi terdahulu, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Kan kitab sucinya Taurat, beda lagi kan? Mukjizat dengan ajaran ini berbeda gitu loh, paham nggak? Nabi Isa alaihissalam diberikan wahyu namanya Injil sebagai sumber ajaran umatnya. Tapi mukjizatnya kan beda lagi, bukan Injilnya gitu loh, paham nggak? Bukan Injilnya, bukan Tauratnya. Kalau Nabi Isa Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang mati. Nah, dalam syariat Nabi Muhammad itu satu-satunya dan terjadi untuk pertama kalinya sekaligus yang paling akhir. Mukjizat itu sepaket dengan ajarannya, paham nggak? Jadi sumber ajaran kita itu Al-Quran, bukti kenabian Nabi kita juga Al-Quran. Ya kan, gak pernah kan ada Nabi yang kayak gitu kan, benar gak? Gak pernah ada Nabi yang mukjizat sekaligus sumber ajarannya itu sepaket menjadi satu, kecuali Nabi kita aja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abrazuha yang paling nyata diantaranya, kita lanjutkan, huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Quran. Nah inilah yang disebut dengan mukjizat rasional. Kenapa disebut mukjizat rasional? Karena pembuktiannya menggunakan akal. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Musa, misalnya kita jadi anggota Bani Israel, terus kita dikejar-kejar Fir'aun, ngeliat Nabi Musa belah lautan dengan tongkat, udah jelas itu, ya kan? Gak usah bukti yang rasional lagi gitu loh. Wah ini adalah bukti bahwa yang bersangkutan ini utusan Tuhan. Tapi kalau Al-Quran itu pembuktiannya nggak begitu. Nggak bisa cuma dibaca doang begini. Dia harus dianalisis. Kenapa kita menyimpulkan Quran ini sebagai kalam ilahi? Oh, akal kita yang bermain. Nah, kita akan bahas itu nanti. Abrazu huwal Qur'anul Karim, yang paling nyata diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Dalikal kitabul mu'jiz. Kitab yang menjadi mukjizat. Mukjiz itu artinya yang melemahkan. Maksudnya yang membuat para makhluk itu lemah untuk mendatangkan kitab serupa, gitu maksudnya mukjiz itu. Alladzi tahadda bihi Allahu al-insa wal jinna, yang dengannya Allah menantang. Tahadda itu artinya menantang, ada tasdid di situ di atas huruf dal, tahadda. Yang dengannya Allah menantang al-insa wal jinna, manusia dan jin, ala ayyatu bi suratim mithlihi, untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengannya. Wala yaqdiru ala dzalika ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mampu akan hal itu. Allah menantang, makhluk gak ada yang mampu. Terus dari mana dong kalau begitu? Itu pertanyaan lanjutan. Allah menantang, makhluk gak ada yang mampu. Ya dari mana lagi kalau bukan dari Allah, kan begitu. Nah, mukjizat Nabi yang satu ini akan terbatalkan kalau terbukti ada manusia yang bisa mendatangkan kitab yang setara dengan Al-Quran. Dan disaksikan oleh para pakar bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Ya karena Qurannya bahasa Arab. Yang berhak menilai ini bukan kita gitu loh. Ya kita boleh, asalkan kita paham bahasa Arab, kan gitu. Logiknya kan begitu. Quran turun dalam bahasa Arab, berarti kalau kita ingin menguji apakah ada manusia yang bisa mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Quran, kita harus menghadirkan para pakar bahasa Arab yang betul-betul paham bahasa Arab sampai ke akar-akarnya. Kalau mereka semua bersaksi, oh ternyata ada seorang manusia namanya Fulan berhasil mendatangkan kitab suci, oh batal sudah kenabiannya. Tapi kan nggak pernah ada gitu. Itu kalau kita asumsikan, kalau seandainya ada. Tapi kan nyatanya nggak pernah ada gitu loh. Karena nggak pernah ada itu, maka kita yakin bahwa Quran ini adalah bukti kenabi-nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqdiru ala dzalika, dan tidak ada seorang pun yang mampu akan hal itu. Fa idza thabata ajzul makhluk, maka apabila terbukti makhluk itu lemah, fa idza thabata ajzul makhluk, apabila makhluk itu terbukti lemah, thabata annahu min indil khaliq, maka kesimpulan dia berasal dari sang Khaliq. Jelas. Kalau makhluk nggak ada yang bisa, berarti dari mana lagi? Ada kemungkinan. Itu Quran buatan Nabi Muhammad sendiri. Tapi masalahnya Nabi Muhammad nggak mengakui itu. Gitu loh. Nabi Muhammad nggak mengakui itu sebagai karyanya. Kemungkinan satu-satunya, itu Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tapi masalahnya Nabi Muhammad nggak mengakui itu sebagai karyanya. Seandainya Nabi Muhammad mengakui itu sebagai karyanya, udah selesai itu.
nggak jadi bukti kenabian lagi, ya kan? Karena bikinannya. Tapi kan faktanya enggak. Nabi Muhammad tuh enggak mengakui itu sebagai karyanya. Karena Nabi Muhammad tidak mengakui Quran sebagai karyanya, Quran berisikan tantangan kepada semua makhluk, makhluk enggak ada yang bisa. Kesimpulan akhirnya, dia adalah bukti dari Sang Khalik, akan kenabiannya. Gitu kan? Nah itu. Wan nabiyyu, nah ini bukti lain. Wan nabiyyu kana ummiyan. Nabi itu ummi. Ummi itu artinya la yaqra wa la yaktub. Tuh disebutkan. La yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Kalau bisa jangan sebut buta huruf. Ada orang menerjemahkan ummi itu nanti buta huruf. Bahasanya kurang etis lah istilah buta itu ya. Tidak membaca dan tidak menulis. Nah oke. Tidak membaca dan tidak menulis. Tapi bisa nggak Nabi? Nabi kan semua sepakat tidak membaca, tidak menulis. Tapi bisa apa enggak? Ada sebagian ulama berpendapat Nabi bisa membaca menulis, cuman enggak melakukan. Paham enggak? Nabi itu, ada Imam Al-Baji misalnya, dan beberapa ulama yang lain, berpendapat Nabi itu bisa membaca, bisa menulis, tapi enggak melakukan. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan enggak, Nabi itu memang tidak membaca dan tidak menulis. Sengaja sama Allah dibuat begitu. Karena kalau Nabi bisa membaca, bisa menulis, nanti akan ada tuduhan, Quran buatan hasil belajar Muhammad. Quran ini gimana? Apa itu tidak membatalkan sifat fatona? Enggak. Itu tadi ya. Kadang-kadang kita memahami kalau cerdas itu dalam arti itu tadi. Dia bisa membantah ucapan umatnya yang membangkang, yang menolak ajarannya, bisa berdialog gitu ya, bisa menyampaikan sebaik mungkin. Ketidakmampuan membaca menulis kalau dalam standar kita ini ya, dalam standar kita sebagai orang biasa itu kan dianggap sebagai sebagai kecacatan. Tapi masalahnya begini, kita asumsikan Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis. Kita asumsikan ya. Itu konsekuensinya serius itu. Kalau Nabi Muhammad terbukti membaca, terbukti menulis, belajar sama fulan, itu kesimpulan akhirnya nanti ya Quran ini buatan hasil belajar Nabi Muhammad sendiri kan? Paham nggak? Jadi fi haqqil bashar, bagi kita manusia normal, tidak membaca, tidak menulis itu kekurangan, iya. Tapi bagi Nabi itu min sifatil kamal, itu sifat kesempurnaan. Karena dia menjadi bukti penguat akan kenabiannya, paham nggak? Karena kalau Nabi bisa membaca, bisa menulis, ya sudah berarti di karangannya kan gitu. Maksudnya kita akan punya alasan untuk menyebut Quran sebagai karangannya gitu. Dan sekarang ada beberapa orientalis yang berusaha untuk menutupi fakta itu. Bahwa Nabi itu, ummi itu artinya bukan tidak membaca dan tidak menulis. Maknanya macam-macam lah. Dari kata ummah katanya. Ada lagi yang menyebutkan ummi itu artinya macam-macam itu. Tapi masalahnya itu tadi. Kalau Anda mengklaim Nabi Muhammad itu bisa membaca, bisa menulis, buktinya mana gitu loh. Kan harus ada buktinya kan, hasil belajarnya mana. Kalau emang katanya Nabi Muhammad pernah berguru sama seseorang, siapa gurunya? Terus kapan belajarnya? Berapa tahun belajarnya? Gak pernah ada itu cerita itu. Dalam kitab sejarah gak pernah ada. Jadi mampuan Nabi membaca menulis itu gak bisa mencerdai sifat fatona karena Nabi dan kita punya kita punya standar yang berbeda ya. Ketidakmampuan Nabi itu bukan kekurangan, justru menjadi penguat akan kenabian. Karena kalau kita asumsikan kebalikannya, Nabi membaca menulis dan Quran menyebutkan begitu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun gitu kan? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, engkau sebelum ini wahai Muhammad tidak membaca kitab. Wa la takhutuhu bi yaminik, juga engkau tidak menuliskannya dengan tangan kananmu. Jadi Quran sendiri yang menyebutkan Nabi itu enggak pernah baca kitab dan enggak pernah menuliskannya. Karena kata Quran begini, kalau saya Nabi pernah membaca dan pernah menulis idza lartabal mubtilun, maka orang-orang kafir itu akan meragukan Nabi. Ya kan? Kan logiknya begitu. Gitu ya. Itu termasuk mujizat. Mujizat juga kan sebenarnya. Coba, gimana ceritanya orang nggak membaca, nggak menulis, nggak belajar, nggak sekolah. Kok bisa datang dengan kitab suci yang menjadi pusat peradaban dunia sampai sekarang gitu loh. Paham nggak? Kan sebetulnya dengan melihat itu aja udah cukup sebetulnya kalau bagi saya ya. Bahwa ini bukan manusia sembarangan, berarti itu utusan Tuhan. Gitu. Atau ini kalau membaca menulis sebenarnya kan ilmu alat. Iya. Memahami atau menyampaikan. Nah benar Pak, alat memahami sebenarnya ya kan. Kan bisa saja orang memahami tanpa membaca loh. Artinya secara normal orang itu memang memahami dengan membaca menulis ya.
Tapi kan bisa aja ada kemungkinan lain. Nabi kan dikasih wahyu sama Allah langsung. Jadi kita nggak bisa menggunakan standar normal bahwa kalau kita kan mengetahui dengan membaca, ya kita. Kita kan menyampaikan informasi dengan menulis, ya kita gitu loh. Itu kan hanya alat saja, alat untuk bukan ukuran kecerdasan gitu loh. Jadi kemampuan membaca, menulis itu bukan ukuran kecerdasan. Toh faktanya kita jumpai kok banyak orang bodoh bisa membaca, bisa menulis kan? Artinya membaca, menulis itu bukan ukuran kecerdasan sebetulnya. Kecerdasan kan ukurannya dalam hal ini. Apa? Intelektualitas. Sementara membaca, itu hanya sebagai alat saja. Ya Allah bisa saja meniadakan alat itu dan memberikan kecerdasan secara langsung gitu. Itu yang lebih masuk akal untuk pembuktian akan kenabian. Fakaifa lil ummi, bagaimana mungkin bagi seorang nabi yang ummi, sudah kita jelaskan apa itu artinya ummi, ayu alifa kitaban, untuk mengarang sebuah kitab. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi mengarang sebuah kitab, fihi qasasul awwalin wal akhirin. Di dalamnya ada kisah orang-orang terdahulu dan kisah orang-orang di masa mendatang. Nasib para orang-orang yang durhaka, nasib orang-orang taat, nasibnya Fir'aun, nasibnya Haman, nasibnya Abu Lahab, nasibnya siapa lagi yang disebutkan dalam Al-Quran ini? Nasibnya Qorun. Bagaimana mungkin tuh Nabi tahu masa depan orang yang akan datang dengan kisah orang-orang terdahulu, kisah Nabi Musa, Bani Israel, Fir'aun, Ashabul Kahf, Al-Imran, Maryam, apalagi Isa, Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan lain-lain. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak membaca dan menulis bisa mengarang kitab yang isinya kayak begitu gitu loh. Menceritakan kisah orang terdahulu, kisah orang di masa mendatang, wal ikhbar an hayatil anbiya as-sabiqin, dan mengabarkan kehidupan para nabi terdahulu. Jadi pengetahuan akan kabar orang terdahulu itu meniscayakan adanya pembacaan kan, kalau normalnya kan begitu. Pertanyaannya bagaimana sosok tidak membaca, tidak menulis bisa mengetahui semua itu. Bahkan mengoreksi gitu loh. Sebagian kisah para nabi yang ada di Quran itu ada di kitab perjanjian lama sebetulnya. Kisah Nabi Yusuf itu ada, di kitab mereka itu ada. Tapi dengan versi yang berbeda. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah mengakses kitab itu. Dan ternyata setelah saya baca, banyak penelitian para ilmuwan, termasuk orientalis sendiri mengakui, pada abad ke-7 itu belum ada terjemahan perjanjian lama atau perjanjian baru ke dalam bahasa Arab. Jadi kitab sucinya orang Yahudi Nasrani itu, di zaman Nabi itu nggak ada versi Arabnya. Mereka para rahib itu, para pendeta itu, mereka membaca dengan versi bahasa yang lain. Karena itu menjadi rahasia bagi mereka. Versi Arabnya itu belum ada gitu. Terakhir saya baca bukunya siapa tuh? Gabriel Reynolds, yang profesor Islamic Studies di Notre Dame itu. Temannya itu kan, Munib Siri kan. Dia bilang itu di bukunya itu. Bahwa pada zaman Nabi hidup, terjemahan perjanjian lama, perjanjian baru ke bahasa Arab itu belum ada. Itu masih ditulis dalam bahasa yang lain. Karena itu pengetahuan tentang kitab-kitab kuno itu pengetahuan yang sifatnya eksklusif gitu loh. Hanya para rahib dan para pendeta aja yang tahu. Yang kemudian tentu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi kitab itu tidak tertulis dalam bahasa Arab gitu loh. Nah itu semakin menguatkan kan bahwa Nabi itu nggak mendatangkan kisah itu dalam Al-Quran dengan cara menjiplak dari kitab suci yang lain gitu loh, paham nggak? Karena versi Arabnya aja belum ada, gitu ya. Wabayan an sifati rabbil alamin, kemudian penjelasan tentang sifat Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana mungkin sosok yang ummi bisa menjelaskan tentang ketuhanan dengan penjelasan yang detail pula, melahirkan kitab-kitab akidah yang berjilid-jilid pula? Nggak mungkin lah kalau itu bukan dari wahyu. Wal ikhbar anil umuril ghaibiyah, dan mengabarkan hal-hal gaib. Misal akhirah, contohnya seperti alam akhirat. Wal hisab, dan hari perhitungan amal, hisab. Wal jannah, sorga, wan nar, dan neraka. Bikulli tafasiliha, dengan segala perinciannya. Mustahil Nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, mengarang-arang semua itu. Apalagi dengan bahasa yang tidak tertandingi oleh makhluk manapun. Wa huwa lam yakun lahu ahdun bidirasatiha min qabl, dan dia tidak pernah mempelajari itu sebelumnya. Tidak pernah mempelajari kitab suci terdahulu, tidak pernah mempelajari perjanjian lama, mempelajari perjanjian baru.
kok datang dengan penjelasan orang terdahulu, penjelasan menyangkut masa depan manusia, penjelasan tentang Tuhan, penjelasan tentang hal gaib dan lain-lain, sementara beliau nggak pernah belajar sebelumnya. Mustahil itu dari dirinya sendiri gitu loh. Nah kalau mustahil dari dirinya sendiri, berarti pilihan lainnya dari Tuhan yang mengutus dia sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan wahyu. Adif ila dalika, di samping hal itu, anna nabiyya kana shadiqan amin. Nabi itu jujur dan terpercaya. Nah ini bukti lainnya. Satu bukti Nabi itu tidak membaca, tidak menulis. Bukti lainnya mendatangkan kisah orang terdahulu, kisah masa yang akan datang, penjelasan tentang Tuhan, hal-hal gaib dan lain-lain. Kemudian bukti lainnya Nabi itu sosoknya jujur dan terpercaya. Gak pernah bohong. Bohong sesama manusia aja gak pernah. Apalagi bohong atas nama pencipta alam semesta, kan begitu. Washtahara husnu khuluqihi. Dan dikenal luas, ishtahara itu dikenal luas, husnu khuluqihi, kebaikan akhlaknya, bainal Arab, di kalangan orang-orang Arab, qoblal bi'atsati wa ba'daha, sebelum diutus dan setelah diutus. Washtahara, dan dikenal luas, husnu khuluqihi, kebaikan akhlaknya, bainal Arab, di kalangan orang-orang Arab, qoblal bi'atsati, sebelum diutus, wa ba'daha, dan setelah diutus. Nah, bukti-bukti ini pada akhirnya saling menguatkan satu sama lain kan. Satu bukti dengannya saling menguatkan. Kemudian thumma da'annahu Rasulullah. Setelah kita paparkan bukti-bukti itu, kita melihat beliau mengaku, iddah itu artinya mengaku, annahu Rasulullah, bahwa beliau adalah utusan Allah. Kepribadian yang jujur, terpercaya, punya bukti kenabian yang tidak tertandingi oleh makhluk, beliaunya ngaku sebagai utusan Allah. Wa ata bil mu'jizah, dan datang dengan mukjizat. Nah, ini kata kuncinya. Jadi Nabi itu sah disebut sebagai Nabi kalau datang dengan dua hal. Satu, mengaku sebagai Nabi. Kedua, datang dengan mukjizat. Nah kita kalau paham ini, suka ada kan orang-orang yang berpandangan itu Aristoteles, Plato, Socrates itu kayaknya Nabi katanya. Ya kan? Gak bisa disebut Nabi, kenapa? Satu, mereka gak mengaku sebagai Nabi. Saya belum pernah menjumpai Aristoteles itu ngaku dalam salah satu bukunya sebagai Nabi. Ya, orang itu bisa disebut sebagai Nabi kalau memenuhi dua hal ini. Satu, ngaku sebagai Nabi. Tapi kan kalau ngaku doang semua orang bisa gitu. Nabi palsu juga pada ngaku sebagai Nabi. Nah, pengakuan ini harus dikuatkan dengan bukti berupa mukjizat itu. Nah, kita lihat aja, Buddha itu Nabi atau bukan? Allahu a'lam. Pertanyaannya, dia ngaku sebagai Nabi apa enggak? Kita nggak tahu kan? Kemudian dia datang dengan mukjizat atau enggak? Kita juga nggak tahu. Terus kabar tentangnya juga nggak dikabarkan dalam hadis misalnya. Nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam Al-Quran. Kita Allahu a'lam, tidak tahu. Nggak bisa kita memastikan seseorang Nabi kecuali dengan hal ini. Atau yang ketiga, dikabarkan oleh Nabi. Nah, dikabarkan oleh Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Dzulkifli, Adam, Idris, semuanya itu kita sebut sebagai Nabi karena itu tersampaikan melalui lisan seorang Nabi yang gak mungkin bohong. Nabi kan gak mungkin bohong. Jadi sosok itu gak bisa disebut sebagai Nabi kecuali dengan tiga hal ini. Satu, mengaku sebagai Nabi. Kedua, datang dalam mukjizat. Atau kalau tidak dua hal ini, dikabarkan oleh seorang Nabi. Seorang Nabi mengabarkan bahwa manusia bernama Fulan adalah seorang utusan Allah. Berarti benar itu utusan Allah. Makanya ada nabi-nabi yang diperselisihkan. Misalnya Zulkarnain, Nabi atau bukan? Ulama beda pendapat. Kalau ada orang mengingkari kenabian Zulkarnain, cacat atau enggak akidahnya? Ya enggak. Karena dalam Quran sendiri Zulkarnain tidak disebut sebagai Nabi kan? Apalagi misalnya yang diperselisihkan kenabian itu. Uzair yang dipertuhan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Ada sebagian yang menyebut sebagai Nabi. Tapi diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena nggak ada kabar yang bersifat pasti gitu. Di Mesir itu ada makam Nabi Daniel. Pernah dengar makam Nabi Daniel? Nah itu Nabi atau bukan? Nggak ada bukti yang pasti. Tapi kalau Imam Baijuri itu ngasih jawaban begini. Kalau dia Nabi, maka kita percaya. Kalau dia Nabi beneran, maka kita mengakui kenabiannya. Artinya ada kalau gitu. Ya kita itu nggak bisa memastikan selama buktinya nggak bersifat pasti. Paham nggak?
Iya, nah itu kan masalahnya kalau ada termaktub dalam Injil, Injilnya sendiri kan nggak bisa dipastiin kesahihannya. Injil yang sekarang ya, Bible yang sekarang. Jadi kalau ada sosok-sosok tertentu dalam Bible disebut sebagai nabi, paling aman kita katakan apa? Kita tidak memastikan kenabiannya, tapi kalau dia terbukti sebagai nabi, maka kita mengimaninya, gitu loh, paham nggak? Kita nggak bisa mastiin, kenapa? Karena Bible itu keotentikannya pun kan masih dipertanyakan. Asal muasalnya juga nggak sepenuhnya dari Nabi Isa alaihissalam. Bahkan cenderung dia ditulis belakangan kan kalau Bible itu. Dia mirip kayak ya rekaman orang tentang sejarah dan ajaran Nabi Isa itu sendiri kan sebetulnya. Yang datang tuh ratusan tahun setelah itu. Kalau Quran kan dia istilahnya langsung. Nabi Muhammad nerima uktub ayat kada ba'da ayat kada. Tulis ayat ini setelah ayat ini. Jadi Quran versi yang sekarang itu secara langsung dibimbing penyusunannya oleh Nabi Muhammad. Beda dengan Bible orang Kristen. Dia nggak ditulis langsung sejaman dengan Nabi Isa. Makanya kita ragu. Baik, wa manidda'a ar-risalah, siapa yang mengakui kerasulan wa atabil mu'jizah dan datang dengan mukjizat fahuwa nabi, maka dia adalah seorang nabi. Jadi kalau dibikin premis, Nabi Muhammad itu pertama mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang yang mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat, maka dia adalah nabi. Fan natijatu, maka kesimpulan rasionalnya maksudnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nabiyan, adalah seorang nabi. Wal i'tiqad bi nubuwwatihi i'tiqadun muwafiqun lil waqi, dan meyakini kenabiannya, i'tiqadun itu adalah keyakinan muwafiqun lil waqi, yang sesuai dengan kenyataan. Kenapa dikatakan sesuai dengan kenyataan? Karena ada bukti yang meyakinkan. Baik, satu bagian lagi sebelum tanya jawab. Selesai itu kenabian. Sekarang terakhir hal gaib. Nah, sebetulnya nanti kita akan bahas bahwa semua akidah yang berkaitan tentang ketuhanan dan kenabian itu terangkum dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua akidah Islam itu adanya di sini. Semua sifat wajib yang 20 semuanya ada di sini, mustahil 20 adanya di sini, yang jaiz juga tercangkum dalam ini. Nah, kita udah juga membahas bahwa semua sifat wajib itu ada di sini. Nabi Muhammad terbukti sebagai nabi, ya kan? Karena beliau terbukti sebagai nabi, mengabarkan ada orang namanya Musa, Isa, Ibrahim dan seterusnya, maka karena beliau adalah nabi, otomatis yang lain juga jadi nabi beneran. Karena dikabarkan oleh seorang nabi. Dan dikabarkan juga mujizat-mujizatnya. Termasuk dalam hal ini hal-hal gaib yang kita yakini. Ada sorga, neraka, hisab, dan lain-lain. Ini semua kita benarkan sebagai konsekuensi dari pengakuan akan kenabiannya. Karena Nabi Muhammad diakui sebagai nabi dan beliau yang mengabarkan ada sorga, ada neraka, maka kita wajib mengimani ini. Jadi sebetulnya hal-hal gaib pun sudah tercangkup dalam kalimat syahadat. Hal-hal gaib yang kita percaya, surga, neraka, hisab, sirat, malaikat, jin, setan yang gak pernah kita lihat itu, kita wajib mengimaninya karena tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad yang sudah terbukti sebagai nabi itu. Ya kan? Sepaket. Kalau orang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, konsekuensinya harus mengakui semua hal gaib yang beliau kabarkan. As-sam'iyat, sam'iyat. Kenapa disebut sam'iyat, ghaibiyat itu? Karena dikata sama. Sama itu artinya pendengaran. Karena hal-hal ini nih, sorga, neraka, hisab, dan hal-hal gaib itu hanya bisa kita terima setelah kita mendengarnya dari wahyu gitu loh. Paham gak? Dari wahyu. Makanya istilahnya sam'iyat. Dari kata sama, pendengaran. Sesuatu yang kita dengar dari wahyu. Bukan imajinasi akal kita. Wajib. An nu'mina, beriman. Kita beriman. Wajib kita beriman. Biwujudil asya'il ghaibiyati, beriman akan keberadaan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini ada dua macam. Ada sesuatu yang gaib yang bagian dari khurafat, yang gak ada landasannya dan sumbernya gak jelas. Dengan sesuatu yang gaib dan tersampaikan melalui sumber yang terpercaya. Nyi Roro Kidul, tuyul, suster ngesot, sundar bolong.
kuyang, apalagi babi ngepet, kolor hijau, apalagi genderuwo, terus pocong, kuntilanak. Kalau ininya bolong, sundel bolong. Kalau dia ngesot, suster ngesot, ya kan? Itu hal gaib. Hal gaib. Wajib kita percaya? Nggak wajib. Kenapa? Karena sumbernya nggak jelas juga gitu loh. Itu nggak bisa disamain dengan sorga, neraka. Karena sorga, neraka itu sumbernya dari seorang yang sudah terbukti sebagai nabi. Masa kita samain? Kan nggak fair gitu loh. Satu sumber menyebutkan seorang yang sudah terbukti sebagai utusan Tuhan mengabarkan ada alam akhirat. Nah itu nggak sama tuh hal gaib semacam itu dengan hal gaib yang datang dari cerita masyarakat. Kan begitu. Nah, kalau orang ateis itu nggak begitu. Bagi orang ateis itu semua gaib itu khurafat semuanya. Surga, neraka, hisab semuanya khurafat semuanya. Itu nggak fair tapi kan. Nah, hal gaib itu bisa kita buktikan kebenarannya, ini penting. Dengan menguji keterpercayaan sumbernya. Bukan dengan cara menguji di laboratorium gitu, secara empiris. Saya tidak pernah membuktikan, sains tidak pernah bisa membuktikan adanya surga dan neraka. Ya emang gak bakal bisa ngebuktiin. Memang bukan wilayahnya juga. Surga dan neraka itu dibenarkan kalau sumbernya terpercaya. Jadi yang kita uji itu sumbernya gitu loh. Bukan soal biasa dibuktikan secara indrawi apa enggak. Sama kayak orang saintis yang ateis itu bilang, menurut sains tidak ada yang namanya ruh dalam diri manusia itu. Ya emang sains bukan. Sains tidak punya otoritas untuk bicara tentang ruh. Ruh itu hal gaib. Untuk kita katakan ruh itu ada atau tidak, sandarannya sumbernya benar atau enggak gitu aja. Bukan soal biasa dibuktikan secara saintifik atau enggak. Kita wajib beriman dengan hal-hal gaib misal jannah wan nar wal hisab seperti halnya surga, neraka dan hisab atau perhitungan amal was sirat. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Yang kalau dilewati bisa mengantarkan kita ke surga. Wal hasyar dan hari dan pembangkitan. Hasyar itu artinya kebangkitan. Jadi kalau nanti ini episode pertama Yaumul Qiyamah itu dimulai dengan hasyar, dengan kebangkitan. Dan yang pertama kali dibangkitkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumul qiyamah. Itu kan dalam sebuah riwayat disebutkan yang pertama kali dibangkitkan dari bumi itu Nabi Muhammad. Wasyafa'ah dan syafaat, wa adzabil qabr dan azab kubur. Wal malaika dan malaikat, wal jin dan jin, wasyayatin dan setan. Wa kull ma akhbara bihi shadiqul masduq dan semua yang dikabarkan oleh sosok yang jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib dengan semua itu, percaya dengan semua itu. Fahadhil asya, hal-hal ini laisat min qabilil qasas al-qisas asy-sya'biyah. Al-qisas asy-sya'biyah, bukan bagian dari cerita rakyat. Kisah sya'biyah, apa istilahnya? Folklore ya. Kalau cerita masyarakat itu folklore kan, bukan bagian dari folklore. Wal umur al-wahmiyah, dan hal-hal yang bersifat ilusi. Di surga, neraka, malaikat, jin itu bukan ilusi. Juga bukan cerita masyarakat. Bal huwa umur muhaqqaqah bil fi'al. Tapi dia adalah hal-hal yang nyata. Muhaqqaqah itu yang nyata bil fi'al secara aktual. Artinya sekarang dia ada gitu loh. Nah itu kalau bagi mazhab Mu'tazilah, surga neraka itu belum diciptain. Diciptainnya nanti. Ketika hari kiamat terjadi. Itu khilaf di kalangan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Bagi mazhab Ahlus Sunnah, surga neraka itu sudah diciptakan sekarang. Mazhab Mu'tazilah enggak. Kalau Allah ciptain surga dan neraka sekarang kan enggak ada gunanya katanya. Itu sia-sia gitu loh. Kadang-kadang kalau dilihat sepintas kan ada benernya juga ya. Kalau mazhab Mu'tazilah berpandangan kalau Allah menciptakan surga dan neraka sekarang ya sia-sia. Kan belum ada hisabnya juga kan. Nah, surganya Nabi Adam itu bukan surga, bukan jannatun na'im yang akan dihuni nanti oleh manusia. Itu surga yang berbeda. Surga yang berbeda. Kenapa? Apa buktinya kalau itu surga yang berbeda? Karena buktinya dalam surga itu ada larangan. Ya kan? Sementara surga yang akan dihuni oleh umat manusia nggak ada larangan sama sekali. Ya nggak? Nah, itu sebagai bukti itu. Surganya Nabi Adam itu masih berada
masih ada larangan di dalamnya, ya kan? Nabi Adam dilarang mendekati sebuah pohon. Seperti yang kita tahu itu. Nah, kalau surga sesungguhnya kan nggak ada larangan. Kita kalau masuk surga nanti nggak ada larangan, bebas ngelakuin apa aja. Ulama beda pendapat, surga yang dimaksud itu surga apa? Ada sebagian kecil dari ulama juga berpendapat surganya itu adanya di dunia. Jadi dia tuh bukan semacam surga yang bersifat gaib, tapi semacam kebun atau kawasan tertentu di dunia. Turun ketika diminta turun, tapi itu pendapat nggak populer ya. Pendapat yang populer itu artinya di sorga. Allahu a'lam sorganya di mana. Yang jelas itu berbeda dengan sorga yang kelak dijanjikan kepada semua umat manusia. Paham nggak? Saya hanya menyatakan pendapat saja. Ada juga ulama berpendapat sorganya itu adanya di bumi. Ketika diperintahkannya turun ke bumi gitu loh. Ini sorganya ada di bumi, turun ke bumi. Paham nggak? Iya sama kalau kita perintahin turun, apa artinya turun itu dari sono kan? Turun dong, turun kan maksudnya dari atas ke bawah ya kan? Ada sebagian. Tapi itu pendapat dikritik oleh para ulama yang lain. Maksudnya kalau misalnya ada orang mengabarkan pendapat semacam itu, memang itu ada. Di lingkungan orang umat muslim itu ada yang berpandangan begitu. Allahu a'lam. Yang jelas surganya Nabi Adam berbeda dengan surga yang dijanjikan. Mana pendapat yang benar? Ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau Allah menciptakan surga dan neraka sekarang, nggak ada kesia-siaan juga. Bisa saja dengan hikmah yang kita nggak tahu, ya kan? Bisa saja Allah menunjukkan kebesaran, kemahakuasaannya. Tidak ada kesia-siaan. Sama kayak sekarang Allah menciptakan Jupiter, Mars, Neptunus, Uranus itu kan nggak ada penghuni yang ngapain coba, ya kan? Kalau menggunakan logika Mu'tazilah kan sia-sia juga itu, ya kan? Nggak ada kehidupan juga kok di sana. Planet-planet selain bumi gitu maksudnya. Galaksi-galaksi yang bermiliar-miliar itu. Nggak ada kesia-siaan. Di antara hikmahnya ya Allah ingin menunjukkan kedikdayaan dan kemahakuasaannya. Kan gitu aja jawabannya. Fahadhil asya mana tadi? Li'annahu, jadi itu semua adalah hal yang nyata. Li'annahu qad akhbara biha, karena itu dikabarkan. Man thabatat nubuwatuhu bil qata, oleh sosok yang kenabiannya terbukti secara pasti. Bil qata itu adalah secara pasti. Karena semua hal itu dikabarkan oleh sosok yang kenabiannya terbukti secara pasti. Wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal gaib itu kita percayai karena itu tersampaikan melalui lisan seorang nabi dan kenabiannya sudah terbukti gitu, secara pasti. Wan nabiyyu la yumkin ayakdzib, dan nabi tidak mungkin berbohong. Falyatiqadu biwujudiha, maka meyakini keberadaan hal-hal gaib itu laisa mujarrad umurin taslimiyatin mahdhah. Bukan semata-mata hal yang diterima begitu saja. Jadi kita ini percaya surga bukan asal percaya doang, maksudnya gitu. Percaya neraka bukan asal percaya doang. Bal huwa amrun mustanadun ila sahihil ilmi wal yaqin. Tetapi itu bersandar. Mustanad itu artinya bersandar. Kita meyakini surga, neraka dan hal-hal gaib itu bukan sebatas diterima aja. Tapi itu bersandar pada ilmu yang sahih wal yaqin dan keyakinan. Bersandar pada ilmu dan pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Yakin itu pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Kan ada, kalau dalam urutan pengetahuan itu ada namanya syak. Syak itu artinya ragu, 50-50. Di atasnya itu ada dzon, ya kan? Dzon itu artinya 51 sampai 99. Ada namanya yakin. Yakin 100%. Aku yakin. Ya. Iqra akan menikah di usia 27 tahun. Gak bisa saya 100% kan? Ya enggak? Ya Allah alam, mungkin bisa iya bisa enggak. Tapi ketika dia datang ke rumah seorang perempuan, perempuannya tiba-tiba nerima pinangannya, ya kan? Ketika itu kan naik. Bukan 50-50 lagi, ya kan? Naik menjadi dzon gitu loh. Oh, kemungkinan benar dia akan menikah di usia segitu. Karena ada bukti-bukti tertentu. Ternyata beneran menikah di usia 27 tahun, itu namanya yakin. Ini pengetahuan yang gak membuka ruang keraguan sama sekali. Kita katakan kan sebelumnya bahwa akidah itu harus bersandar pada yakin, itu maksudnya itu. Bahwa pengetahuan
Itu harus bersifat pasti, nggak boleh ada celah keraguan sama sekali. Wa kullu qaulin ilmiyyin la budda min qabulihi. Semua perkataan yang bersifat ilmiah la budda min qabulihi itu harus diterima. Wa illa kalau tidak naqau fil mukabarah. Kita akan terjatuh dalam mukabarah. Mukabarah itu pengingkaran. Pengingkaran yang nggak berdasar gitu. Wa hiya la tasih, dan itu tidak tepat, tidak benar. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Kalau ada pertanyaan, kepercayaan kita kepada hal gaib itu ilmiah apa enggak? Tergantung. Kalau ilmiah dalam arti saintifik, terbukti secara empiris, ya jelas bukan itu maksudnya. Karena kepercayaan terhadap hal gaib nggak bisa dijangkau oleh sains. Tapi kalau ilmiah dalam arti bersandar pada ilmu. Bersandar pada ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih yang kita maksud adalah kabar yang terpercaya. Yang dalam hal ini adalah wahyu. Jelas ilmiah. Jelas ilmiah. Ilmiah dalam arti bersandar pada ilmu gitu loh. Makanya tadi kita katakan beda kepercayaan hal gaib menyangkut surga neraka dengan kepercayaan hal gaib menyangkut hantu-hantu yang ada di Indonesia. Yang satu sumbernya jelas, kabarnya terpercaya, yang satu lagi tidak, kan gitu. Kalau dikatakan hal kepercayaan kepada hal gaib itu bersandar pada ilmu, maksudnya itu tadi, bahwa itu bersandar pada kabar yang terpercaya yang berasal dari seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ilmiah. Ilmiah dalam arti bersandar pada ilmu, bukan hanya sebatas dongeng atau sesuatu yang diyakini begitu saja, tapi bersandar pada bukti yang bersifat nyata.